Nas firman Tuhan hari ini, Selasa 21 Oktober 2025, Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Bapak Ibu tentu ingat akan rumusan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang biasanya dalam ibadah minggu itu selalu diucapkan, dan juga gereja Protestan, apalagi Lutheran, itu mengajarkan bahwa setiap pagi, bahkan sebelum mulai aktivitas, untuk selalu mengingat iman percayanya dengan mengucapkan pengakuan iman ini. Di bagian ketiga atau artikel ketiga atau ponggol batuluh, dikatakan, aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita beriman dan mengaku iman akan adanya pengampunan dosa. Dan Mazmur hari ini yang menjadi nas renungan kita, Daud menggambarkan betapa bahagianya kehidupan seseorang yang dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari selalu ingat dan sadar, beban terberat kita bukan semua persoalan hidup, tapi justru adalah dosa yang menekan. Karena dosa itu membawa kita justru semakin jauh dari Tuhan. Dan dosa lahir dari keinginan kita untuk memberontak dari Tuhan. Makanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membutuhkan pengampunan dosa. Nah, bagaimana terjadinya pengampunan? Banyak orang berkata atau ajaran di sekitar kita yang mengatakan, loh kenapa pengampunan harus susah-susah, Yesus harus mati? Bukankah ketika kita mengaku dosa, kita berdoa saja, Tuhan aku udah berdosa, ampuni aku, selesai? Mari ingat bahwa dosa juga berarti adalah utang. Karena pemberontakan ada kerusakan, dan siapa yang harus bayar itu? Makanya selalu harus dilakukan dalam tradisi lama, perjanjian lama, pengaku dosa atau perdamaian dengan Tuhan harus dilakukan dengan korban, penyembelihan. Dan di situ setelah mengaku dosa, disembelih baru diberitakan pengampunan. Artinya gini, di dalam iman kita, pengampunan itu bukan hal murahan. Anugerah Allah adalah anugerah yang mahal, bukan yang murahan. Karena Kristus yang menjadi korban tebusan bagi kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang jemaat yang dikasihi Tuhan, hal tentang pengampunan dosa haruslah dimulai dengan pengakuan akan dosa. Dan setelah mengaku, barulah diberitakan tentang pengampunan dosa. Ajaran gereja kita juga, gereja KWP, mengingatkan hal ini, bahwa setelah pengakuan dosa, kita dituntut untuk mengaku dosa-dosa kita. Lalu absolusi atau berita pengampunan itu baru diberitakan. Karena apa? Pengampunan adalah hak Tuhan. Begitu jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa bahagianya kita kalau kita selalu bertobat, kembali kepada Tuhan dengan mengaku dosa kita, supaya pengampunan yang dilakukan oleh Allah lewat korban tebusan Yesus Kristus menjadi selalu nyata setiap hari. Dalam gereja kita, HKBP, Gereja Protestan, juga dituntun bagaimana kita mengaku dosa-dosa kita. Karena dosa yang disembunyikan tentu akan lebih membuat kita tertekan dan berbeban berat. Yesus mengatakan, datanglah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan dari situ kita mau diajak, kalau memang ada hal yang menekan berat, sehingga kita seolah-olah mulai kehilangan iman, Bapak Ibu, coba datangi pendeta atau gembala kita, supaya kita dituntun kepada pengampunan itu lewat anugerah Tuhan. Kita nggak pernah sendiri dalam perjalanan hidup kita. Dan seperti nyanyian Daud ini, dia bersuka cita, berbahagia, karena itu dia tidak ragu dan tidak takut untuk datang mengaku dosa-dosanya. Karena dengan pengakuan itu akan ada pengampunan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan,
Jangan mau di zaman ini kita disesatkan oleh berbagai hal seolah-olah ya sudah kewajiban Tuhan mengampuni kita. Justru dengan rendah hati, Dia yang telah sediakan pengampunan dan pendamaian dari inisiasi Allah sendiri. Mari dengan rendah hati untuk mau mengaku dosa kita, supaya kita beroleh kelegaan. Dan dengan kelegaan dan damai sejahtera, kita akan mampu berjalan bersama Kristus. Bukankah dikatakan, aku akan memberi kelegaan padamu, pikulah yang kuberi. Dan belajarlah dariku, guru kamu sianau, aina labok doa uga ku jalan yang dodo nahu papor saton. Bahwa kuku itu ringan dan rasanya enak. Oleh karena itu jemaat yang kasih Tuhan, kita punya Allah, Bapa kita yang penuh dengan kasih. Jangan ragu, jangan takut untuk bahkan mengaku dosa kita, supaya anugerah pengampunannya selalu kita nikmati setiap saat, dan kita memuliakan Tuhan selalu. Tuhan memberkati.